Kesombongan sering membuat kita merasa paling hebat, padahal itu cuma cara kita menipu diri sendiri. Pernahkah Anda melihat orang yang sangat kaya, tapi tidak punya teman sama sekali? Itulah akibat kesombongan. Halo sahabat Dharma. Saat hidup sedang lancar, punya banyak uang, jabatan tinggi, kita sering lupa diri dan menjadi sombong. Sebaliknya, saat sedang terjatuh, kita merasa tidak berguna dan minder. Keduanya sama-sama berbahaya bagi batin kita. Mari kita bahas bagaimana ajaran Buddha mengajarkan jalan tengah yang seimbang. Saat di atas, bahaya kesombongan membuat kita dibutakan oleh kemelekatan. Padahal, segala di dunia ini adalah anicca, tidak kekal. Harta, pujian, dan posisi bisa hilang dalam sekejap. Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari kesombongan dalam kehidupan kita. Yang pertama, merusak hubungan sosial dan membawa musuh. Meremehkan orang lain. Orang yang sombong cenderung memandang rendah sesama, baik dari segi harta, kepintaran maupun status sosial. Kehilangan simpati. Sikap ini menjauhkan orang-orang baik di sekitar kita. Hubungan pertemanan, keluarga, dan profesional akan retak karena tidak ada orang yang nyaman berada di dekat orang yang tinggi hati. 2. Menutup pintu kebijaksanaan dan pembelajaran. Merasa paling tahu ketika ia sudah berada di atas dan paling hebat, batinnya tertutup untuk menerima kritik, saran, atau ilmu baru. Memicu kebodohan batin. Buddha menjelaskan bahwa kesombongan membuat seseorang menolak kebenaran. Tanpa kerendahan hati, tidak pernah bisa mengoreksi kesalahan diri sendiri. Ketiga, mempertebal keterikatan pada ego. Ilusi kepemilikan. Kesombongan memberi makan pada ilusi ego yang menganggap aku adalah ini, atau ini adalah milikku yang permanen. Lalu penderitaan saat jatuh, karena merasa dirinya sangat hebat ketika mengalami perubahan kondisi, misalnya bangkrut, kehilangan jabatan, atau sakit. Hantaman penderitaan yang dirasakan akan berkali-kali lipat lebih menyakitkan dibandingkan orang yang rendah hati. Keempat, menghasilkan karma buruk. Tindakan menyakiti. Kesombongan seringkali mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melalui ucapan atau perbuatan fisik yang menghina, menindas, atau merugikan makhluk lain. Dampak kehidupan mendatang. Dalam Kamma Vibhanga Sutta, Buddha menjelaskan bahwa orang yang sombong, angkuh, dan tidak menghormati orang yang patut dihormati akan terlahir kembali di alam menderita. Atau jika terlahir sebagai manusia, ia akan terlahir dalam keluarga yang berstatus rendah.
Kelima, menjadi penghalang utama menuju kesucian. Belenggu batin, sifat sombong, adalah salah satu dari 10 belenggu yang mengikat makhluk hidup pada lingkaran tumimba lahir atau samsara. Lalu, bahaya minder. Merasa minder itu juga bahaya. Minder adalah bentuk lain dari kesombongan, yaitu terlalu fokus pada ego dan membandingkan diri dengan orang lain. Ingatlah hukum karma. Semua orang berjuang dengan karmanya masing-masing. Minder membuat kita kehilangan semangat untuk bangkit. Coba kita lihat beberapa bahaya dari sikap minder. Pertama, berakar dari kemelekatan ego, yaitu fokus berlebihan pada diri sendiri. Orang yang minder terus-menerus berpikir, mengapa saya begitu malang? Atau saya nggak berguna. Itu adalah bentuk kemelekatan ekstrim pada konsep aku. Kemudian terjebak perbandingan. Batin selalu gelisah karena membandingkan diri dengan orang lain secara tidak sehat. Akibatnya, batin gagal melihat kenyataan apa adanya. Kedua, menghambat pengembangan potensi kebajikan atau kusala karma. Di sini orang yang minder akan kehilangan semangat berjuang. Minder membunuh rasa percaya diri. Seseorang yang merasa tidak mampu akan enggan mencoba hal baru, malas berbuat baik, atau takut mengambil tanggung jawab. Mereka yang minder menyia-nyiakan kelahiran sebagai manusia. Terlahir sebagai manusia adalah berkah yang sangat langka dalam kosmologi Buddhis. Rasa minder membuat seseorang menyia-nyiakan kesempatan yang berharga untuk mempraktikkan dharma dan menimbun karma baik. Ketiga, sifat minder membuka pintu bagi pikiran buruk lainnya, memicu sikap iri hati dan kekesalan karena memupuk rasa iri ketika melihat orang lain bahagia lalu berkembang menjadi kebencian. Rasa minder juga bisa melemahkan mental. Keempat, menghalangi kemajuan spiritual. Karena apa? Karena mereka ragu-ragu pada kemampuan diri dan juga dapat menghambat pada pencerahan. Jadi sahabat Dharma, tetaplah bersikap rendah hati saat di posisi puncak dan tetaplah percaya diri saat berada di bawah. Sadari bahwa segala kondisi hanyalah proses kehidupan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share video ini agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Sabe Sata Pawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.